Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Agustina dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023. Saat ini saya memiliki tugas mata kuliah ISP Course Design yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan siswa untuk mempelajari bahasa Inggris dalam tujuan tertentu. Di sini saya mewakili kelompok dari SMP 6 Tasikmalaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Anda untuk berpartisipasi dalam sesi wawancara penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswa pendidikan matematika belajar bahasa Inggris guna mendukung proses pembelajaran mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi jenis pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh mahasiswa pendidikan matematika, khususnya ketika mahasiswa membutuhkan pemahaman dalam bacaan seperti jurnal, artikel ilmiah yang mendukung kebutuhan akademik saat menyusun sebuah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Anda belajar bahasa Inggris, tantangan yang Anda hadapi, serta bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan tersebut. Wawancara ini akan berlangsung kurang lebih sekitar setengah jam. Selama kurun waktu tersebut, saya akan menanyakan tentang pengalaman Anda, strategi yang Anda gunakan, serta kesulitan yang Anda hadapi. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, saya hanya ingin mendapatkan wawasan tentang pengalaman Anda selama belajar bahasa Inggris untuk mendukung penelitian yang akan Anda lakukan nantinya. Apakah Anda berkenan jika saya merekam percakapan kita hari ini? Berkenan. Terima kasih. Silakan beritahu saya kapanpun jika Anda ingin mematikan proses perekaman atau jika bagian dari percakapan tidak ingin direkam. Sebelum kita memulai wawancara, apakah Anda memiliki pertanyaan tentang penelitian atau proses wawancara hari ini? Sejauh ini enggak. Baik, jika ada pertanyaan yang muncul selama penelitian ini berlangsung, silakan bertanya kapan saja, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa mahasiswa program studi pendidikan matematika membutuhkan bahasa Inggris? Untuk saya sendiri ya, jujur kalau untuk mahasiswa pendidikan matematika itu penting juga atau butuh juga karena di samping kita belajar dari dosen tuh pembelajaran yang dari bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ada juga banyak sumber belajar matematika seperti buku, jurnal, artikel, ataupun penelitian yang lainnya yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita tuh harus memiliki kemampuan untuk bahasa Inggrisnya seperti itu. Menurut Anda, keterampilan bahasa Inggris seperti apa yang penting untuk dikuasai dan mengapa? Nah, untuk saya tuh karena sebagai bahan referensi, nah jadi kemampuan yang logis dan dibutuhkan tuh pastinya kemampuan membaca. Nah, untuk bisa memahami makna dari setiap buku, artikel jurnal, ataupun sumber belajar lainnya. Bagaimana cara Anda meningkatkan kemampuan dalam memahami kosakata yang ada di dalam artikel ilmiah yang berbahasa Inggris? Misalnya aku tuh dengan cara sering baca artikel bahasa Inggris, terus juga mencatat kosakata baru, terus cari juga arti-arti dari kosakata tersebut kayak gitu. Dari yang Anda sebutkan tadi untuk mencari makna dari kosakata, apakah strategi belajar dengan mengetahui makna dan menulis makna-makna dari kosakata yang Anda temukan itu membantu Anda untuk belajar lebih mandiri? Membantu sih karena kan kita tuh browsing sendiri tuh, jadi kan kita tuh ada dapat pengalaman yang belajarnya yang sendiri gitu, jadi kita tuh gampang atau ada yang ingetnya gitu daripada misalkan dikasih tahu sama orang kan gampang lupa kayak gitu. Bagian mana dari artikel ilmiah yang berbahasa Inggris yang menurut Anda paling susah untuk dipahami? Apakah abstrak, metode, discussion, atau yang lainnya? Kalau menurut saya tuh di pembahasan sama metode, karena kan di situ tuh uraiannya atau isinya tuh panjang-panjang. Nah, banyak juga kosakata yang sulit gitu, yang gak familiar kayak gitu. Baik, jadi bagian yang paling sulit itu di metode dan discussion karena banyak kosakata yang
mungkin terlalu teknikal jadi kurang familiar. Nah, ada nggak istilah matematika yang sulit untuk dipahami saat membaca jurnal bahasa Inggris? Nah, tentu ada ya, karena kan misal kalau di bahasa Indonesia tuh tambah, tapi kan di bahasa Inggris tuh beda. Nah, terus ada kosakata lain juga yang seperti bahasa matematika kan nggak sama bahasa Indonesia gitu. Berarti lebih ke istilah-istilah yang bahasanya tuh jauh gitu dengan bahasa Indonesianya. Baik. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika menghadapi masalah tersebut? Biasanya saya coba untuk memahami makna terlebih dahulu, seperti tadi cari dulu artinya gitu. Setelah itu ya dicocokkan sama kalimat yang utuhnya kayak gitu. Nah, kalau dari apa yang sudah Anda pelajari sampai sekarang, apa tujuan Anda dalam mempelajari bahasa Inggris khususnya sebagai mahasiswa pendidikan matematika? Tentunya kan seperti yang saya bilang tadi kan, untuk mempelajari atau untuk memahami artikel jurnal yang bersifatnya internasional kayak gitu. Jadi untuk lebih bisa memahami aja gitu. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda apa manfaat mempelajari vocabulary atau kosakata yang sudah Anda baca sebelumnya dalam kehidupan Anda sebagai mahasiswa? Pastinya sangat membantu ya untuk mahasiswa lebih mudah memahami artikel ilmiah, baik itu buku referensi maupun penelitian di bidang matematika. Selain itu juga membantu juga penguasaan kosakata mahasiswa dalam menulis karya ilmiah yang nantinya akan sebagai tugas akhir gitu. Terus juga memahami istilah matematika internasional dan meningkatkan kemampuan akademik secara keseluruhan. Seperti itu. Baik, sebelum kita mengakhiri wawancara hari ini, apakah ada hal lain saat belajar bahasa Inggris berdasarkan pengalaman Anda untuk memahami artikel ilmiah yang belum kita sempat diskusikan kali ini? Udah sih, kalau misalkan aku gak ngerti gitu, cari translate-nya, jadi download filenya, kemudian mencari translate-nya kayak gitu. Baik, terima kasih atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktu berbagi pengalaman mengenai pembelajaran bahasa Inggris yang Anda lakukan. Insight yang Anda berikan sangat berharga dan akan berkontribusi penting bagi penelitian kami. Jika di kemudian hari ada hal yang perlu diklarifikasi, apakah saya bisa menghubungi Anda kembali? Bisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sangat mengapresiasi kontribusi Anda dalam penelitian ini. Have a great day. Yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.